warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhayan, NIM 25171112. Tujuan membuat video ini ingin membahas tentang materi teori belajar, behaviorisme, dan kognitif, serta motivasi belajar dan pengaruhnya terhadap kegiatan belajar siswa. Latar belakang behaviorisme muncul awal abad ke-20 menurut John B. Watson 1913 sebagai reaksi terhadap psikologis introspektif yang dianggap subjektif, fokus pada perilaku yang bisa diamati, sedangkan kognitif adalah berkembang bertenaga pertahanan abad ke-20 sebagai respon atas terhadap keterbatasan behaviorisme yang mengabaikan proses mental. Dimulai dari revolusi kognitif tahun 1950-an. Pengertian teori belajar behaviorisme yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, meningkatkan hubungan stimulus respon proses mental dianggap kotak hitam dan tidak dianalisis, fokus pada pembiasaan, pengakuan, penguatan, dan hukuman. Sedangkan teori belajar kognitif yaitu belajar adalah perubahan struktur berpikir dan proses mental internal, fokus pada cara otak, proses, menyimpan dan menggunakan informasi, meningkatkan persepsi, pemahaman, ingatan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kontribusi kedua teori behaviorisme yaitu efektif untuk pembelajaran dasar, membentuk kebiasaan dan manajemen kelas. Kognitif yaitu efektif untuk materi yang membutuhkan pemahaman konsep, berpikiran kritis, dan pemecahan masalah. Keduanya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Jadi kesimpulannya itu, behaviorisme dan kognitif adalah dua teori besar yang membentuk psikologis pendidikan. Walau berdasar fokus, keduanya memberikan kontribusi penting dalam memahami cara manusia belajar. Pemahaman dua teori ini membantu guru secara belajar dan lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan serta didik. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok 4 tentang motivasi belajar dan pengaruhnya terhadap kegiatan belajar siswa. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal maupun eksternal yang membuat siswa bersemangat terus belajar dan mengarahkan usaha untuk mencapai tujuan. Intinya motivasi penggerak yang membuat siswa mau belajar. Ciri-ciri siswa yang bermotivasi: 1. Tekun dan ulet dalam tugas. 2. Minat tinggi terhadap belajar. 3. Senang bekerja mandiri. 4. Percaya diri dalam konsisten dengan tujuan. 5. Suka memecahkan masalah. Macam-macam motivasi belajar. 1. Intrinsik. 2. Ekstrinsik. 3. Jangka pendek. 4. Jangka panjang. 5. Motivasi positif. 6. Motivasi negatif. Faktor-faktor pembentukan motivasi ada dua, yaitu internal cita-cita, kemampuan diri, kondisi fisik, psikologis, sikap terhadap belajar, eksternal, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, metode guru, dukungan orang tua, dan klien kelas. Strategi meningkatkan motivasi belajar ada 3, yaitu 1. Ciptakan lingkungan belajar kondusif. 2. Gunakan pembelajaran yang bermakna. 3. Berikan umpan balik yang membangun. Pengaruh motivasi terhadap belajar. 1. Meningkatkan intensitas dan ketekunan belajar. 2. Meningkatkan prestasi akademik. 3. Menentukan strategi belajar dan lebih baik. 4. Meningkatkan keterlibatan aktif. 5. Membantu siswa belajar mandiri dan tidak mudah menyerah. 6. Membentuk sikap positif terhadap belajar. Kesimpulannya,
Motivasi belajar adalah dorongan yang membuat siswa mau belajar, dan faktor internal maupun eksternal sangat memengaruhinya. Semakin tinggi motivasi, semakin baik ketekunan, prestasi, dan sikap siswa dalam belajar.